part sebelumnya, orang-orang yang berada di zona aman dikejutkan dengan notifikasi sistem yang mengatakan kalau bos monster Bloody Mamba telah dikalahkan. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja muncul Lee Changsen dengan membawa mayat Bloody Mamba. Lalu ia menaruhnya di tanah dan berkata, "Kau pasti seorang player kan?" Pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Haseng. "Aku sudah mengalahkan bosnya. Aku ingin kau mengurus monster lemah yang lain. Aku akan mencari tempat istirahat sendiri, karena tampaknya semua orang tidak nyaman berada di dekatku." Setelah meninggalkan kerumunan orang-orang yang berada di zona aman merasa lega dan berkata, apa dia benar-benar Tyrant? Dia kelihatan sangat berbeda. Dan juga pemuda berambut pirang tampak wajahnya seperti kesal. Di tempat di mana Lee Changsen istirahat, waktu istirahat diberikan sebelum memasuki pembukaan bagian kedua. Lalu, Lee Changsen menaruh mayat Bloody Mamba dan mengukir rune obstruction di sebuah batu dan terciptalah seperti pembatas. Akibat dari penciptakan itu, skill Novice Rune Creation naik menjadi Low Grade Rune Creation. Setelah pembatas tercipta, Lee Changsen pun memeriksa hadiahnya. Terdapat 2 hadiah dari pencapaian, yaitu hasil ditambah dengan peringkat, dan 3 hadiah dari taruhan yang diberikan oleh konstelasi sebelumnya. Lalu, Lee Changsen mengatakan, periksa hadiah dari pencapaian. Terlihat, hadiah pencapaian Lee Changsen terdapat 4 kategori, dan ia pun berkata, kalau sudah pasti hadiah level rendah seperti ini. Dan untuk saat ini, berarti dari kiamat sudah lebih dari cukup. Kemudian Lee Changsen memilih karma. Lee Changsen pun memperoleh 5.000 karma. Jumlah karma saat ini berjumlah 15.000. Karma adalah semacam mata uang untuk skill. Lee Changsen berkata, alasan ia memilih karma karena dunia manusia dan dunia dewa sama sekali tidak berbeda. Yang punya banyak uang adalah yang terbaik. Aku harus bersiap kalau di masa depan store atau toko tiba-tiba dibuka. Dan selanjutnya adalah status. Buka sistem window. Terlihat level stat naik secara drastis. Dan juga ia mendapatkan skill baru, yaitu Serpentine Eye. Lee Changsen tampak senang, karena itu semua didapatkannya dari membunuh Bloody Mamba sendirian. Lalu, notifikasi sistem muncul yang berkata, konstelasi Agut Jason Tuhan menunjukkan keserakahannya untuk mendapatkan Anda. Beberapa dewa menunjukkan ketertarikan kepada Anda. Dan hadiah kedua dari konstelasi Agut Jason Tuhan diberikan. Lee Changsen berkata, banyak juga pilihannya. Lalu ia berkata dalam hatinya, tapi aku belum boleh puas dengan ini. Kalau aku mengambil hadiah ini sekarang, aku akan terikat dengan Pabilsak. Dan Lee Changsen menutup daftar hadiah tersebut. Karena ia tidak menerima hadiah itu, sebagai gantinya, Lee Changsen mendapatkan karma sebesar 1 juta. Kemudian notifikasi sistem berkata, konstelasi Agut Jason Tuhan menawarkan kepada Anda untuk menerima posisi sebagai kandidat utusannya. Lee Changsen menjawab, tentang itu aku minta maaf. Aku masih ingin melakukan banyak hal dan tidak berniat untuk berhenti. Lalu menjadi seorang kandidat utusan dewa. Karena Lee Changsen menolak hadiah yang terakhir, ia pun mendapatkan poin karma lagi sebesar 1 juta. Jumlah karma saat ini berjumlah 2.015.000. Akibat menolak hadiah tersebut, konstelasi Agut Jason Tuhan mengungkapkan kemarahan kepada Anda. Ia mengatakan Anda telah menghina dirinya. Namun, Lee Changsen tampak tidak memperdulikan itu. Akibat dari kejadian itu, notifikasi sistem tidak henti-hentinya bermunculan. Di antara notifikasi itu, ada beberapa dewa yang tertarik dengan kejadian ini. Ada yang sedang fokus pada ambisi Lee Changsen, dan ada juga dewa yang awalnya tidak peduli pada Lee Changsen, mulai menunjukkan rasa penasaran dan perhatian kembali. Dengan senyumannya, Lee Changsen berkata, semua berjalan sesuai dengan rencanaku. Karena sudah sampai sejauh ini, kurasa aku bisa dengan mudah melewati tahap berikutnya dari dungeon ini. Lalu, Lee Changsen mulai mengambil keuntungan dari mayat Bloody Mamba. Ia mengambil darah, dagingnya, dan matanya. Kemudian, cerita pun berpindah di zona aman, tepat
tepatnya di tempat pemuda berambut pirang dan temannya. Si rambut pirang dengan wajahnya yang tampak kesal berkata, "Bisakah aku melakukannya juga? Menjadi seorang player?" Temannya tampak terkejut mendengar perkataan itu. Ia berkata, "Menjadi player? Apa kau sudah gila?" Si rambut pirang menjawab, "Si pemabuk sialan itu saja bisa melakukannya. Jadi, kenapa aku tidak bisa?" "Tidak, kupikir aku pasti bisa melakukannya. Karena sebelumnya aku tidak sadar. Tapi sepertinya aku membangkitkan talentku di sini. Sekarang aku bisa melihat pesan dari dewa." Sistem itu berkata, konstelasi Altered Pages Tag Twilight menunjukkan ketertarikan pada talent yang dimiliki oleh player Jung Chung Jae. Dan tiba-tiba saja, dari langit muncullah seseorang. Dia adalah administrator yang bertanggung jawab pada server Korea, Harold. Dan orang-orang dibuat terkejut dengan kedatangan seorang administrator. Jadi, administrator ini menjelaskan kenapa ia bisa berada di sini. Ia berkata, "Tidak seperti administration departemen, kebijakanku sendiri adalah tidak ikut campur dan kebebasan tingkat tinggi. Tapi, laju transmisi dalam dungeon ini tiba-tiba meningkat secara drastis. Oleh karena itu, para petinggi terus mendesakku. Sebelumnya, aku minta maaf pada kalian. Tapi sepertinya kita harus sedikit menyesuaikan tingkat kesulitannya." Lalu, administrator menjentikan jarinya, dan zona aman dihancurkan. Setelah itu, notifikasi sistem muncul kepada semua orang dan berkata tingkat kesulitan sedang dirubah. Zona aman dihilangkan, jumlah serangan monster ditingkatkan, atribut offense atau serangan dan defense atau bertahan dari monster ditingkatkan. Melihat notifikasi itu, orang-orang terlihat terkejut, termasuk Pak Kaseng. Ia berkata dalam hatinya, kalau kejadian ini sama seperti dulu saat seleksi. Pada kejadian itu, Pak Kaseng terluka dan rekan-rekannya banyak yang mati. Para dewa dan konstelasi memanggil administrator dan meningkatkan kesulitannya secara drastis untuk menguji apakah pemula memiliki kemampuan untuk menjadi utusan atau tidak. Apakah aku harus melihat banyak orang yang akan dikorbankan lagi? Apakah sebegitu berharganya bakat Lee Jackson bagi dewa? Lalu muncul banyak notifikasi sistem yang berkata, dengan adanya peningkatan kesulitan, waktu istirahat telah ditiadakan. Para monster telah diberkahi dengan kebebasan. Saat ini, mereka sedang berada dalam keadaan lapar. Mulai sekarang, Anda dapat membuat party maksimum dalam setiap party adalah 10 orang. Setiap party hanya akan diberikan izin untuk lanjut ke tahap selanjutnya jika mereka telah mengumpulkan 99 fireball. Hah? Apa-apaan ini? Aku belum pernah melihat atau mendengar peraturan seperti ini sebelumnya, ucap orang-orang yang berputus asa. Dan dalam waktu 5 detik, para monster akan mulai menyerang. Lalu, administrator muncul di belakang Pak Haseng dan berkata, "Kau pasti seorang player, Pak Haseng." Pak Haseng dibuat terkejut. "Apa kau mengenalku?" "Tentu saja. Bukankah kau adalah orang yang selamat dari Cave of the Evil Dragon?" "Tidak mungkin aku tidak tahu, karena administration departemen kami selalu mengawasimu." "Baiklah, kalau begitu aku doakan kau selamat." Administrator menghilang dan notifikasi sistem muncul yang berkata, bagian kedua dungeon telah dibuka. Terlihat monster yang tampak seperti serigala mengejar orang-orang. Di saat orang-orang ingin melarikan diri, Jung Chung Jae mengarah ke kerumunan monster itu dan berkata, "Ini kesempatan bagiku." Di tempat di mana Lee Changsun berada, Lee Changsun tampak senang karena telah mendapatkan taring Bloody Mamba. Seketika wajahnya berubah karena mendengar notifikasi sistem yang berkata kalau bagian kedua dungeon telah dibuka dan para dewa menunjukkan ketertarikan pada Anda. Para dewa sedang bertaruh. Berapa lama Anda bisa bertahan? Lalu Lee Changsun berkata, "Jangan-jangan mereka sudah memulai seleksi."
Kukira aku masih punya sedikit waktu. Apa ini karena aku memenangkan taruhan dengan Fabilsa? Kemudian, Lee Changsun memeriksa kondisi tubuhnya. Tampak HP atau healthy point dan MP atau mana point sungguh menyedihkan, dan SP atau stamina point hanya tersisa 2. Setelah melihat itu, mau tidak mau Lee Changsun langsung menuju bagian dalam hutan karena semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Pada saat di perjalanan, ia bertemu monster api. Monster itu bernama Fire Lizard. Sambil mengikuti Fire Lizard, Lee Changsun berkata dalam hatinya bahwa bagian pertama adalah daerah monster biological poison atau racun biologis, dan bagian kedua terdapat monster fire poison atau racun api. Kalau begitu, selanjutnya pasti ice poison, lalu mineral poison, dan terakhir corpse poison. Kalau begitu, sesuatu yang harus aku ambil dari monster ini adalah akumulasi fire hit. Lalu Fire Lizard menyadari kehadiran Lee Changsun, dan Fire Lizard menyemburkan apinya, tetapi Lee Changsun menghindarinya. Setelah menghindarinya, ia langsung mengarah ke bagian kanan Fire Lizard dan menyerang lutut Fire Lizard. Karena ia berhasil melukai lututnya, Fire Lizard marah dan menyerang Lee Changsun dengan menggunakan ekornya. Melihat hal itu, Lee Changsun segera melompat ke belakang dan menjauh dari jangkauan serangannya. Lalu, Lee Changsun segera mempersempit jarak dengannya lagi dan menyerang bagian belakang lehernya. Dan ia pun berhasil membunuh Fire Lizard. Setelah membunuh Fire Lizard, Lee Changsun mengambil sebuah fireball di tempat di mana ia menyerang Fire Lizard. Kemudian, ia menelannya. Karena ia berhasil menelannya, notifikasi muncul yang berkata, Anda telah memperoleh low grade burn tolerance. Anda telah mengumpulkan total 2 fire hit. Setelah mendengarkan notifikasi itu, dia langsung berlari lagi. Lee Changsun berkata kalau dirinya harus memakan lebih banyak fireball, karena itu adalah kondisi kedua untuk mendapatkan poison immunity. Jadi, aku akan mengumpulkan bahan bakar untuk menghidupkan api Heat of the Ectrigram di sini. Jadi, poison immunity adalah kemampuan milik Antares, The Scorpio dari 12 zodiak, musuh lama Lee Changsun. Dia memiliki talent atau bakat yang kebal terhadap segala jenis racun, dan trait atau karakteristik yang mampu mengatur ulang racun dan mengeluarkannya ke dalam bentuk bloody poison. Dengan demikian, meskipun Lee Changsun mempunyai kekuatan yang mampu menyaingi Antares, kekuatan divinity atau kemampuan dewa miliknya dengan cepat menghilang karena gaya curse atau kutukan gaya milik Antares. Dan pada akhirnya, Lee Changsun dikalahkan oleh Antares. Namun, dia menemukan sebuah kesempatan di Netherworld. Lee Changsun mampu mempelajari secret art atau seni rahasia dari sebagian Valen Constellation yang diperintahkan oleh Thanatos. Valen Constellation saat ini terikat dengan identitas sebagai narapidana di Netherworld. Untuk mendapatkan posisi mereka saat ini, kedua belas zodiak telah membuat banyak musuh, dan di antaranya adalah Valen Constellation yang menyimpan dendam terhadap mereka. 10 Valen Constellation yang Lee Changsun juluki sebagai The Ten Elder memberinya pelatihan tersendiri, dan yang pertama dari mereka merupakan jalan pintas untuk mendapatkan poison immunity, yaitu Valen Constellation yang kehilangan anak perempuannya karena Antares. Lee Changsun menjulukinya sebagai First Elder karena dia yang pertama kali memberikannya pelatihan. Cerita berlanjut di tempat Lee Changsun berada. Terlihat ia sudah mengalahkan beberapa Fire Lizard dan memakan Fire Head-nya. Sana, cerita berganti lagi di tempat Yuan Chungjie berada. Terlihat ia membunuh Fire Lizard dan berkata, "Benar, ini dia. Jika terus seperti ini, aku mungkin bisa menghajar Lee Changsun sialan itu." Namun, seketika raut wajahnya berubah ketika melihat peringkat dungeon. Ia berkata, "Apa? Bagaimana bisa? Sudah pasti dia menggunakan semacam jalan pintas." Saat itu juga, notifikasi yang tampak rusak berkata bahwa konstelasi menyarankan Anda untuk menggunakan jalan pintas juga.
ketika musuh Anda melakukannya dengan tatapannya yang haus akan kekuatan. Jung Chung Jae berkata bahwa ia akan melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat di tempat di mana orang-orang dan Pak Haseng berada. Pak Haseng berkata, gelombang serangan monster sudah berjalan selama 3 hari, jadi semua orang sudah kelelahan. Tiba-tiba saja Jung Chung Jae muncul dan berkata, aku baru saja mendapatkan skill baru. Dewa telah menjawab keinginanku yang terdalam. Hanya ini cara kita semua untuk menjadi player dan bertahan hidup. Di sisi lain, terlihat Lee Changsun sedang mengejar monster api yang masuk ke dalam goa. Dan hanya sekali serangan, ia berhasil membunuhnya. Dan tentu saja, setelah membunuh monster api itu, ia memakan fire hit-nya. Tiba-tiba saja, dari dalam goa ada suara teriakan. Jadi, itu adalah suara teriakan anak kecil sebelumnya yang berada di zona aman. Ia dikejar oleh monster. Lee Changsun yang melihat hal itu, ia pun menolongnya. Lee Changsun berkata, kenapa kau sendirian? Bagaimana dengan yang lainnya? Anak kecil itu tampak menangis ketakutan menjawab, mereka semua mati. Mereka semua ditinggalkan oleh seorang pria bernama Jung Chung Jae. Orang itu mengatakan kalau dia bisa memberikan kekuatan dewa dengan lambang ini. Lee Changsun menjawab, kalau kau sudah ditipu, itu adalah lambang dari demon. Segel ini menandakan kalau jiwamu telah dijual kepada demon. Segel asli dari Old Spiritual Stock Twilight bukan seperti itu. Jika orang yang memiliki lambang itu mati, maka energi kehidupan dan jiwanya akan langsung diambil. Energi kehidupan akan diambil oleh player, sedangkan jiwanya akan diambil oleh demon. Lalu Lee Changsun berkata dalam hatinya, meski begitu, level dari segel ini sangat tinggi. Jika ini ulah demon, itu pasti Great Demon yang telah melampaui peringkat Demon King. Sambil berjalan, ia berkata, tetapi tetap saja, itu tidak membahayakan bagiku. Kemudian, anak kecil itu mengejar Lee Changsun dan berkata, kumohon, tolong aku. Kamu bisa menyuruhku melakukan apapun. Aku bisa bersih-bersih, mencuci, dan memasak. Sebagai gantinya, tolong buat aku menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu, Lee Changsun berkata, jika kau memang bisa melakukan apapun, kalau begitu, mari kita modifikasi segel ini terlebih dahulu. Di sisi lain, di mana Jung Chung Jae berada, terlihat ia menerima energi kehidupan akibat dari 2 player yang mati. Ia berkata dalam hatinya, aku menjadi semakin kuat lagi, lebih banyak lagi. Lalu notifikasi yang rusak muncul berkata kalau dirinya sangat puas dengan perkembangan Anda. Kemudian wajahnya yang tampak kesal, ia berkata, kalian para brengsek, apa kalian tidak bisa cepat sedikit? Bagaimana dengan benda yang aku perintahkan kalian cari? Orang-orang itu menjawab, kami menemukannya. Setelah mendengar hal itu, Jung Chung Jae langsung menyuruh orang-orang untuk mengikutinya. Ia berkata, kita akan melakukan boss raid mulai sekarang. Lee Changsun, tunggu saja. Aku pasti akan menjatuhkan harga dirimu apapun yang terjadi, seperti yang kau lakukan terhadap diriku. Di sisi lain, di tempat Lee Changsun berada, setelah mendengarkan bakat anak kecil itu, Lee Changsun berkata, jadi kau berbakat dalam melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menuliskan Rune of Captivation padamu. Dengan begitu, banyak monster yang akan mengejarmu. Lalu, kau harus berlari di antara monster itu dengan mengumpulkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, anak kecil itu pun berlari dengan menggunakan skill Tempest Dash. Dan pada saat berlari, tampak monster yang bernama Rotten Zombie dan Breaking Goals terpikat oleh anak kecil itu. Dan di saat itu pula, dengan memanfaatkan kesempatan, Lee Changsun berhasil membunuh semua Rotten Zombie dan Breaking Goal. Kemudian, Lee Changsun bertanya pada anak kecil itu, ini sudah semuanya kan? Lalu anak kecil itu langsung menghampiri Lee Changsun dan berkata, iya, aku telah memancing semua monster dalam radius 300 meter, seperti yang kamu katakan. Dan juga, aku sudah memeriksa persiapannya. Semuanya berfungsi dengan baik. Apa ada lagi yang bisa aku lakukan? Kemudian Lee Changsun berkata, larilah sejauh mungkin, karena Jung Chung Jae itu sebentar lagi akan muncul. Dia
bukan musuh yang bisa kau atasi. Dengan tatapan yang penuh dengan kepercayaan, anak kecil itu pun menjawab, "Baik." Setelah anak kecil itu pergi, tiba-tiba saja Li Changsen dikejutkan dengan sebuah racun. Rupanya, racun itu timbul akibat dari munculnya bos monster terakhir yang bernama Decomposing Blegu Spider. Lalu Li Changsen memegang matanya. Seketika matanya berubah